والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap matan al-ajrumiyah. Sekarang kita masuki bab mansubatil asma yang berikutnya yaitu al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah. Al-maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Al-maf'ul ma'ah itu adalah al-ismul mansub alladhi yudhkar ba'da wawil ma'iyah. Paham ya? Penjelasannya nanti belum disebutkan ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan ma'iyah kebersamaan. Faham belum? Wawu yang menunjukkan apa? Hiya, na'am barakallahu fikum. Wawu ma'iyah adalah apa? Hiya allati tadullu 'alal musahabah faqat. Musahabah kebersamaan. Jadi wawu ma'iyah itu adalah wawu yang menunjukkan apa? Kebersamaan. Ayo na'am. Hiya allati tadullu 'alal musahabah faqat. Yaitu na'am wawu yang menunjukkan musahabah kebersamaan saja, enggak ada yang lainnya. Faham maksudnya? Nah, nanti biar bisa bedakan dengan wawu ataf. Kan wawu ataf kan lain. Wawu ataf kan lain kan? Ayo na'am. Dengan penjelasan ini, dengan definisi ini mudah antum cerna dan mudah antum pahami. Oleh karena itu dihafal definisinya, masuk dalam matan itu kan. Al-ismul mansub alladhi yudhkar ba'da wawil ma'iyah li bayani man fu'ila ma'al fi'lu. Maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu ma'iyah. Nah, untuk apa? Untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Faham belum? Untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Terkadang perbuatan itu bisa dilakukan sendirian, terkadang dengan apa? Dengan orang lain. Paham ya? Terkadang bisa dengan sendirian, terkadang dengan orang lain. Faham maksudnya ya? Sehingga ini untuk menjelaskan bersama siapa perbuatan itu dilakukan. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. Kalau sudah paham itu insyaallah mudah nanti. Dengan contoh akan lebih jelas. Hukmul maf'ul ma'ah. Hukumnya apa maf'ul ma'ah itu? Ada yang wajib nasab, wajib nasbu, ada yang jazan nasbu wal 'atfu. Ini pahami baik-baik dulu, dipahami dulu ya. Ana harap antum paham, sekali pertemuan paham. Jadi hukum maf'ul ma'ah ini ada dua. Ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh ataf. Kapan wajib nasab? Nah, itu dicerna baik-baik itu penjelasannya itu. Yang wajib nasab kapan? Idza kana al-ismul ladzi waqa'a ba'dal wawi la yashtariku fil hukm lima qablaha. Ini penting ini untuk memahaminya. Kapan itu? Apabila isim yang jatuh setelah wawu itu tidak bisa berserikat, tidak bisa melakukan suatu hukum terhadap yang sebelumnya. Belum. Tidak bisa melakukan apa? Tidak bisa berserikat sama-sama melakukan apa? Hukum yang sebelumnya. Contohnya, dzakartu wal misbah. Aku murajaah bersamaan dengan apa? Lampu. Lampu bisa murajaah enggak? Enggak bisa. Yang murajaah siapa? Aku. Paham belum? Berarti misbah itu kan apa? Isim yang jatuh setelah wawu tidak bisa berserikat, tidak bisa sama-sama melakukan hukum yang sebelumnya. Apa hukum sebelumnya? Murajaah. Bisa enggak lampu murajaah? Enggak bisa. Bisanya apa lampu? Menerangi, itu kalau dinyalakan. Ya enggak? Itu pun kalau dinyalakan, ya enggak? Kalau enggak dinyalakan ya tetap kayak gitu lampu. Paham ya? Nah, akhirnya wajib nasab, misbah, enggak boleh misbahu. Paham soalnya ini? Jadi antum patokannya lihat dulu. Setelah wawu ini bisa enggak melakukan perbuatan sebelum wawu itu loh. Kalau bisa melakukan nanti masuk ke sini. Contoh yang kedua, sirtu wal qamara. Aku berjalan bersamaan dengan bulan. Bulannya bisa jalan atau apanya? Apanya? Aku berjalan bersamaan bulan, apanya? Cahayanya. Paham belum? Bulan kan enggak bisa jalan. Nah, karena enggak bisa melakukan hukum sebelumnya, wajib nasab. Paham belum ini? Mafhum soalnya nih, Isa. Paham belum? Ini pahami baik-baik ini ya. Sekali pertemuan harus paham ini ya. Jadi antum nanti suatu ketika jelaskan udah tahu gitu ya. Yang berikut yang terakhir antum lihat itu contohnya istawal ma'u wal khasyabata. Istawal ma'u wal khasyabata.
Khasyabah itu kayu. Antum perhatikan ini kayu ini. Misalnya ini kayu. Istawal ma'u wal khasyabata. Airnya meninggi setara dengan kayu. Bukan kayu yang setara dengan air. Jangan keliru, karena kayu ini disebutkan para ulama lughah, yaitu miqyasun yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma'. Nah, barakallahu fikum, waktu ziyadah. Artinya apa? Yaitu semacam ukuran yang diketahui dengannya apa? Kadar naiknya air ketika airnya itu bertambah. Seperti bendungan-bendungan, atau bendungan antum? Bendungan-bendungan waduk misalkan, itu kan ya ada kayu. Zaman dahulu pakai kayu, zaman dahulu. Sekarang mungkin udah zaman teknologi yang canggih, mungkin enggak pakai kayu lagi. Nah, kayu berdiri gini ada ukurannya, berapa meter gitu ya. Nah, itu. Istawal ma'u wal khasyabata. Airnya itu istawal ma'u. Air itu setara, meninggi setara bersama dengan kayu, bersamaan kayu. Maksudnya bagaimana airnya yang setara? Sekarang kalau antum memahami kayu yang setara dengan air itu enggak bisa. Kayu itu kan ada yang berat, ada yang ringan. Coba kayu antum lemparkan ke sungai atau ke bendungan atau ke kolam, lemparkan itu. Kalau berat tenggelam, kalau ringan apa? Kayu itu kalau antum lempar ke kolam ini, itu. Kalau berat tenggelam, kalau ringan apa? Mengenang. Kalau ringan terambang. Kalau ringan mengembang. Kalau ringan terambang. Bahasa Indonesia yang tepat, antum? Terapung. Istilahnya itu terapung. Jadi kalau ringan terapung, kalau berat tenggelam. Nah, mana mungkin kayu setara dengan air? Kecuali yang pegang gini. Diginikan misalnya, diginikan bersetara. Tapi kalau antum angkat tangannya, kalau ringan dia apa? Akan naik. Berarti yang setara itu bukan kayunya tapi apa? Airnya. Oleh karena itu wajib nasab itu. Karena kayunya nggak bisa setara dengan air. Air setara dengan kayu itu loh. Faham maksudnya? Kaidahnya ini. Apabila isim yang jatuh setelah wawu itu tidak bisa melakukan hukum terhadap isim yang sebelumnya. Faham belum? Kalau ini nanti lain. Ini bisa ini. Yang setelah wawu bisa melakukan. Kita lihat. Yang kedua, jazan nasbu wal atfu, boleh nasab boleh ataf. Boleh nasab boleh ataf. Kita lihat, idza kana al-ismu alladhi waqa'a ba'dal wawi yashtariku fil hukm lima qablaha. Apabila isim yang jatuh setelah wawu itu bisa berserikat, bisa sama-sama melakukan hukum terhadap apa? Isim yang sebelum wawu. Faham belum ini? Kalau bisa melakukan sama-sama bisa melakukan hukum perbuatan sebelum wawu, na'am, boleh dua-duanya. Ja'al amiru wal jaisha. Telah datang pemimpin itu bersama dengan tentaranya. Bisa enggak tentara datang sendirian? Bisa enggak tentaranya datang sendirian? Bisa. Oleh karena itu boleh ja'al amiru wal jaishu. Faham belum? Sekarang al-amir, presiden, pemimpin, datang bisa enggak datang? Bisa. Lah tentaranya bisa enggak datang? Bisa juga. Berarti kan yang setelah wawu bisa melakukan perbuatan yang sebelum wawu. Antum biar nggak pusing, ini sebenarnya nggak sulit, cuman mungkin rumit bagi sebagian orang yang belum paham. Nah, antum cerna baik-baik. Yang wajib nasab itu apabila setelah wawu nggak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan sebelum wawu. Wajib nasab. Kalau yang boleh nasab boleh ataf itu apabila isim yang setelah wawu itu bisa melakukan perbuatan yang dilakukan isim yang sebelum wawu. Faham insyaallah? Dah itu kesimpulan itu aja udah. Sekarang ja'al amir wal jaishu. Ja'al amir wal jaisha. Telah datang pemimpin itu dan tentaranya bersamaan dengan tentaranya. Tentara bisa enggak datang sendirian? Bisa. Presiden pemimpin bisa enggak datang? Bisa. Berarti sama-sama bisa melakukan perbuatan. Ini berarti apa? Tidak wajib nasab. Boleh nasab, boleh ataf. Pakai huruf ataf ini. Ja'al amir wal jaishu. Mahum insyaallah. Ya na'am barakallahu fiikum ya na'am. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Wa zauju ma'tuf di situ. Ma'tuf ke mana? Kok kenapa marfu? Karena uskun anta, uskun di dalamnya apa? Dhamir mustatir wujuban anta. Marfu enggak? Fa'il marfu wa zauju. Marfu. Faham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Sudah clear insyaallah mafhum ma'ah ini?
Garis iskal, wawunya wawu ma'iyah. Apa wawu ma'iyah itu? Hiya allati tadullu 'ala al-musahabah faqat. Itu wawu yang menunjukkan atas kebersamaan saja. Paham ya? Nah, kebersamaan. Ya, kebersamaannya maknanya sudah kita pahami tadi itu. Paham ya? Sirtu wal jabala. Aku berjalan bersamaan gunung. Maksudnya apa maksudnya? Aku berjalan bersamaan dengan gunung. Maksudnya bagaimana maksudnya? Apanya maksudnya? Apa ini? Apa? Bayangin. Bayangan gunung itu. Bukan. Biasanya kalau antum jalan, gunungnya tetap antum jalan itu. Sirtu wal jabala. Ya, antum berjalan beriringan dengan apa? Dengan apa? Sekelilingnya itu gunung itu maksudnya. Paham ya? Jadi kan gunungnya tetap, antum berjalan di sebelahnya gitu loh. Nah, itu namanya sirtu wal jabala. Paham maksudnya? Nah, itu wajib nasab karena gunung enggak bisa jalan gitu loh ya. Jadi insyaallah sudah paham soal ini? Sudah paham Isa? Coba kalau sudah paham tak tes coba sekarang. Kapan maf'ul ma'ah itu wajib nasab? Nah, jelaskan. Yang pakai bahasa yang simpel aja udah. Enggak harus sama itu enggak masalah, tapi kan udah tak simpelkan tadi. Kapan maf'ul ma'ah wajib nasab? Kamu lihat penjelasannya aja. Enggak harus pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja udah. Kurang jelas. Apabila isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah tidak bisa melakukan apa? Pekerjaan seperti apa? Yang simpel aja ya. Apabila isim yang jatuh setelah wawu ma'iyah tersebut tidak bisa melakukan perbuatan yang dilakukan. Paham ya? Yang dilakukan oleh apa? Isim yang sebelum wawu. Itu yang paling mudahnya itu dah. Itu wajib nasab. Paham ya? Kalau boleh nasab boleh ataf ya tinggal dibalik. Kalau bisa mengerjakan. Paham maksudnya ya? Di fungsi maf'ul ma'ah ini apa? Menjelaskan siapakah yang bersama orang tersebut ketika melakukan perbuatan. Perbuatan itu kan ima dilakukan sendirian, ima dilakukan bersama orang lain. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Sudah clear insyaallah? Sudah paham soal maf'ul ma'ah ini? Enggak ada iskal? Maf'ul ajli ada iskal, maf'ul ajli? Enggak ada iskal? Kalau enggak ada iskal, nah barakallahu fikum kita tutup dengan pembahasan yang terakhir itu. Dibaca aja kan kita lewati. Nah barakallahu fikum. Jadi setorannya besok 2. Ya, setorannya maf'ul ajli sama maf'ul ma'ah ini ya. Nah barakallahu fikum. Ayo, kata beliau kita lihat dulu, kata beliau di situ. Bab al-maf'ul li ajlih wa huwa al-ismul mansub alladhi yudhkar bayanan lis-sabab wa qul fi'il sudah kita lewati. Bab maf'ul li ajlih yaitu isim mansub yang disebutkan dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Sebabnya kenapa? Karena dalam rangka ini dan ini. Nahwu qaulika qama Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik dan aku mendatangimu ibtigha'a ma'rufik karena mengharapkan kebaikanmu. Qasadtuka itu maknanya jituka dan aku datang kepadamu menghadap kepadamu ibtigha'a ma'rufik karena dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. Faham insyaallah? Berikutnya babul maf'ul ma'ah wa wal ismul mansub alladhi yudhkar li bayani man fu'ila ma'al fi'l. Maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan siapa bersama siapa perbuatan tersebut dilakukan. Bersama siapa perbuatan tersebut dilakukan. Nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisha. Boleh dua bacaan ini ya. Ja'al amiru wal jaishu boleh. Ja'al amiru wal jaisha boleh karena jais tentara bisa datang sendirian. Paham? Bisa melakukan perbuatan yang dilakukan oleh amir. Wastawal ma'u wal khashabata. Air itu meninggi setara bersama dengan kayu. Nah, ini harus apa? Wajib nasab ini karena yang setara itu airnya atau kayunya? Yang setara itu airnya atau kayunya? Kayu setara dengan air atau air setara dengan kayu? Airnya setara dengan kayu. Kayu ini mikyas. Nah, mikyas ukuran. Yang terakhir, qala al-mu'allifu asbahullah wa amma khabaru kana wa akhwatiha. Adapun khabar kana wa akhwatiha, wasmu inna wa akhwatiha dan isim inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Sungguh
sudah lewat penyebutannya dalam bab marfu'at. Kana Zaidun qa'iman, qa'iman mansub. Inna Zaidan qa'imun marfu', Zaidan mansub. Wa kadzalika tawabi'u faqad taqaddamat hunak. Seperti itu pula tawabi'. Apa tawabi'? Sudah kita lewati di sana kata beliau. An-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Contohnya sekarang an-na'tu. An-na'tu jaa'a rajulun karimun. Ra'aitu rajulan kariman. Marartu bi rajulin karimin. Yang kita bahas sekarang ra'aitu rajulan kariman. Masuk karena tawabi'. Na'man. An-na'tu wal 'atfu sekarang. Kalau 'atfu contohnya apa? Jaa'a Zaidun wa Amrun. Ra'aitu Zaidan wa Amron, itu yang kita bahas. Yang majrur nanti. Paham ya? Kemudian al-na'tu wal 'atfu taukid. Taukid. Bagaimana taukid? Ra'aitu Zaidan nafsahu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Boleh enggak kita gabung antara nafas dengan ain? Syaratnya dahulukan nafasnya. Ra'aitu Zaidan nafsahu ainahu. Boleh enggak dikasih wawu? Ra'aitu Zaidan nafsahu wa ainahu. Enggak boleh, karena nanti artinya lain. Aku melihat Zaid dengan sendirinya dan matanya gitu. Kalau ada wawunya. Paham ya? Rusak. Nah. Badal. Contoh badal yang masuk. Siapa yang bisa badal yang masuk? Mudah. Pakai badal apa? Kul min kulna itu selesai. Ra'aitu Aba Hafsin Umara. Ra'aitu Aba Hafsin Umara. Paham belum? Kan badal kul min kul. Naam. Jadi kita kesimpulannya itu setorannya besok bab maf'ul ajlih sampai baqiyatun masbudatil asma. Nah, insyaallah kita tutup besok, insyaallah dan kita selesaikan bab mahmudatil asma, kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Jadi hari Kamis besok kita selesaikan. Nah, setelah itu nanti tugas antum setoran matan. Setoran matan itu barakallahu fikum, kalau full langsung mungkin waktunya enggak ada. Jadi setorkan per bab atau sesuai dengan yang ana sebutkan nanti. Dalam keadaan ketika nanti mempelajari kitab setelahnya. Jadi kitab setelahnya nanti kita bahas itu enggak ada keterkaitan dengan matan jurumiyah, cuman ada pembahasannya yang terdapat dalam matan jurumiyah. Paham maksudnya ya? Jadi nanti ketika sebelum kita mengawali pelajaran tersebut, antum setoran seperti biasanya itu matan jurumiyah harus mutqin ini ya. Mutqin, karena kalau antum mutqin ini nanti mutamimah, qatrun nada, alfiyah itu tinggal jalan aja. Ya, tinggal jalan, enggak perlu noleh kanan kiri, sudah selesai dah. Paham ya? Kalau antum mutqin matan jurumiyah ini. Jadi upayakan diselesaikan yang belum selesai atau belum selesaikan, nanti selesaikan sambil menyusul barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.